Arianto, seberapa serius sih polisi menuntaskan kasus-kasus teror ataupun ancaman terhadap jurnalis? Kalau menurut saya, polisi seberapa seriusnya? Saya jawab, polisi harus sangat serius menangani kasus ini. Karena kasus ini adalah bukan kejahatan yang biasa, tapi kejahatan teror menurut saya. Teror adalah suatu kejahatan yang menimbulkan kengerian, ketakutan secara masif. Itu bunyinya kan kayak gitu. Nah sekarang yang terjadi kan itu. Secara masif walaupun dia seakan-akan cuma mengancam siapa tuh yang di Tempo. Iya. Tapi yang kena kan semua insan pemret ataupun para jurnalis semua merasa terancam. Bahkan semua kebebasan yang biasa menyampaikan kritik itu pun walaupun bukan jurnalis juga merasa terancam kan. Itulah makanya itu polisi harus serius dan ini merupakan tantangan besar bagi polisi. Karena ini kejadian teror ini ranahnya adalah menjadi ranah Kamtibmas, polisi sebagai penjaga Kamtibmas, ranah pelayanan polisi mengelindungi kebebasan pemret ataupun berpendapat, dan ranah penegakan hukum. Polisi harus tuntas bisa menegakkan hukum ini. Jadi tiga-tiganya kan masuk dalam core bisnis polisi. Makanya dia harus bisa menjawab pada publik, kepada aparat yang lain. Satu, ini kasusnya apa yang sebenarnya terjadi? Kalau sudah jelas apa yang terjadi, siapa pelakunya? Siapa pelakunya, siapa yang menyuruh, bagaimana, dan kemudian terakhir ya ini kenapa kok orang itu kok begitu nekatnya. Seakan-akan kan menantang kredibilitas polisi untuk coba buktikan kalau saya mampu kan gitu. Seakan-akan gitu. Seakan-akan dia tidak takut dengan kemampuan polisi. Makanya di sini saya menyarankan kepada polisi sejak lama ya. Tolong ini serius ya dan tolong berikan jawaban pada rakyat secepat mungkin supaya orang tidak bertanya-tanya. Dan yang jelas Anda polisi nanti, Mas pasti akan dituduh nanti. Kalau Anda tidak bisa membuktikan siapa yang nyuruh, pasti nanti polisi dibilang melindungi yang nyuruh. Pasti dituduh gitu. Atau mungkin polisi yang melakukan. Iya, bukan polisi. Polisi ngapain melakukan kayak gitu sekarang? Kan kebebasan pers itu kan sudah umum ya gitu ya. Tapi kita bisa melihatlah siapa yang sekarang ini agak gatel-gatel karena diserang oleh redaksi-redaksi itu. Jadi intinya ya, ini dalam hal ini polisi harus serius dan saya menyarankan pada polisi, ini kasus ini walaupun gede gitu ya, tapi melihat jejak-jejaknya itu banyak tadi dan nyata itu. Bagi saya itu sebenarnya tidak sulit untuk nangkep siapa yang melakukan itu. Karena apa? Deteksi CCTV jelas, kemudian saksi-saksi banyak. Tadi lepas helm ya Mas ya? Ya, buka seakan-akan dia kan silakan tangkap saya kan gitu. Ini secara teoritis itu mudah dideteksi siapa yang melakukan itu. Cuman saya nggak tahu ya apakah polisi sekarang ini masih menyembunyikan, tidak diekspos. Karena kemungkinan dia dari keterangan itulah dia akan menjurus pada siapa yang nyuruh kan. Kalau dia diekspos sekarang nanti kan bocor itu. Nah, kira-kira begitu ya. Kira-kira biasanya kayak gitu dari mana sih Pak? Ada apa itu? Gak, Pak? Nah kalau pertanyaan siapa yang melakukan itu ya, banyak teori bisa menyebutkan. Nomor satu pasti tuduhan pertama, teorinya adalah mesti ini oknum dari pemerintah nih yang nggak mau dikritik. Secara logika kan kayak gitu. Iya. Tetapi saya juga boleh pemahaman intel saya boleh dong. Kira-kira siapa yang berbuat gitu? Ada juga orang yang iseng karena bukan iseng ya. Karena memang dia sengaja ingin mempertajam pertarungan kita itu. Yaitu dengan menciptakan kayak gitu. Caranya dia mengirim kayak gitu tuh ya. Karena dia pasti tahu dampaknya pasti akan ribut banget gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi banyak sekali kemungkinan pelakunya. Inilah tugas pokok polisi cuma cepet-cepet menyidik itu membuat terangnya perkara supaya nanti bisa menjawab pertanyaan siapa, di mana, mengapa, bagaimana dan bagaimana akibatnya apa dan pasal apa yang akan dituntut sehingga nanti bisa tuntas kasus ini bisa terjawab. Oh ini kejadiannya. Dan pelakunya bisa ketangkep sehingga rakyat jadi puas. Oh ini yang terjadi kayak gitu. Kira-kira itu. Jadi harus serius ini. Satu lagi saran saya supaya polisi itu jelas serius ya. Saya sarankan pada polisi ya. Buka posko pengaduan. WA nomor berapa. Kalau ada saksi yang ingin menyampaikan data. Bisa langsung. Jangan, Pak udah siap kami siapkan posko pengaduan. Tapi pada siapa ngadu nggak jelas. Makanya sekarang mestinya pasang di TV itu ya. Posko pengaduan mengenai kasus ini pemret kirim ke sini gitu. Risikonya nanti akan banyak sekali masuk. Ya sudah nggak apa-apa itu risiko. Tapi himpun semua kesaksian itu untuk mempertajam penyidikan daripada dia keluar-keluar wah udah begini-begini pelakunya makin lari gitu. Jadi buka posko itu dan tindak lanjuti semua info
informasi yang masuk ya. Tadi kan Pak, informasi dari keluarganya diancam dan sebagainya, dia bisa laporkan kan. HP-nya dia nomor berapa, nanti cyber bisa ngelacak cyber itu. Jadi dengan keterbukaan seperti itu saya kira akan mempercepat ya pengungkapan ini. Mas Julius, delik hukumnya seperti apa untuk kasus ini? Ya, pertama gini, teror ini jangan dianggap sebagai pribadi saja, gitu Cica dan kawan-kawan, dan jangan dianggap juga cuma Tempo saja. Gitu. 2024 PBI melakukan riset, ada sekitar 48 teror yang terkonfirmasi sampai pada titik pembunuhan. Pelakunya macam-macam, paling banyak adalah kepolisian, utamanya di pelarangan peliputan, itu nomor satu. Yang kedua tindak kekerasan, dan di situ ada TNI dan Ormas. Dalam konteks tindak kekerasan tadi, ini identifikasi awalnya mirip seperti yang terjadi di Tempo. Pertama dia ada situasi, dia naikin tensi, ada monitoring, dikuntit segala macam, lalu dia bereskalasi sampai pada eksekusi. Nah ini terjadinya sudah banyak. Artinya ini pertama di 2025, tapi bukan berarti ya nggak kelihatan. Nah kami melihat ancaman ini itu juga ancaman bagi kita semua. Cica dan kawan-kawan familiar mukanya sering di YouTube, di TV, di medsos segala macam. Nah bagaimana dengan masyarakat biasa yang tiba-tiba kritis? Bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa ini yang nggak familiar? Dalam sekejap mata dia bisa hilang dan kita nggak tahu kemana. Gitu. Jadi ancamannya terhadap publik itu dulu. Yang kedua adalah ini ancaman terhadap demokrasi. Kita harus ingat negara kita merdeka itu karena kantor berita Antara menyiarkan kemerdekaan. Waktu itu namanya Dome. Oleh karena itu mereka yang anti demokrasi, anti kritik, anti kemerdekaan berpendapat, yang akan mereka serang pertama adalah jurnalis. Tapi menurut saya responnya sudah tepat. Dalam konteks advokasi yang ditargetkan oleh teror adalah suasana ketakutan. Jadi lawannya adalah suasana keriangan untuk menunjukkan keberanian. Itu dulu. Dalam konteks advokasi tindakan itu sudah benar. Kenapa? Apabila target takut maka dia mengalami efek deteren terhadap masyarakat. Waduh Tempo aja begini, gimana nasib kita yang lain. Jadi suasana itu memang perlu dibangun. Tetapi tadi yang udah Reza bilang, situasi tentang awareness, tentang langkah pengamanan, tentang mitigasi berbagai macam risiko itu tetap harus dilakukan. Nah di luar itu saya mau cerita begini, ini kan dalam satu rangkaian waktu karena saya ada di situ juga gitu ya. Kita sedang advokasi RUU TNI. Timeline seperti ini mirip seperti kejadian terbunuhnya wartawan yang namanya Fuad Muhammad Syafruddin yang kita kenal sebagai Udin. 12 Agustus 1996 dia sedang meliput satu peristiwa di Bantul, Yogyakarta, dan itu situasinya begitu menegangkan karena ada korupsi, penyalahgunaan wewenang pejabat dan segala macam. Tiba-tiba di 13 dia dieksekusi, meninggal di 16. Situasinya mirip. Kita sedang advokasi yang namanya RUU TNI. Ketegangan di antara mahasiswa, aktivis, koalisi masyarakat sipil, reformasi sektor keamanan, PBHI, imparsial, kontras, YLBHI, itu sedang tinggi-tingginya karena ini ada ancaman bagi kita. Timeline itu masuk kepada timeline ancaman terhadap Tempo. Saya harus tegas katakan itu karena kita biar aware semuanya. Pasca kita 18 pertemuan meledak di hari itu juga, lanjut kepada tanggal 19 masih makin meningkat reaksi terhadap publik, 20 kejadian berlanjut di 21. Ini rangkaian yang tidak boleh dilepaskan karena itu juga materi yang disampaikan Cica dan tim bocor alus ketika dia tayang di YouTube dan akun Tempo gitu ya. Nah, ini yang harus kita sadari. Jadi tidak mungkin teror tanpa konteks. Tidak mungkin teror yang bukan reaksi. Tidak mungkin teror dilakukan oleh orang-orang yang tidak menduduki posisi publik, tidak memiliki power, tidak memiliki alat dan fasilitas. Pengalaman kami selalu begitu. Jadi kalau kita mau bilang kemarin itu kejadian apa? Kemarin itu kejadian sebuah ancaman besar bagi kita semua. Saya nggak perlu ceritakan di masa-masa itu berapa orang yang telepon saya, apa warna seragamnya gitu ya. Dan berapa orang yang menguntit saya, yang menguntit kantor kontras dan segala macam. Saya nggak perlu ceritakan. Buat kami itu hal yang biasa, tetapi dalam satu sikap advokasi kami harus menunjukkan keberanian bahwa ancaman terhadap kita, kalau kita nyerah, kalau Tempo nyerah, maka rakyat semuanya nyerah, kita semua ketakutan, kalah kita semua. Mas Bagja, apakah rekan-rekan Tempo sudah tahu atau sudah punya dugaan siapa pelakunya? Kita akan membahasnya usai jeda, tetap di Interupsi.